Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi guys, untuk membahas masalah GERD dan anxiety. Ya, ini adalah pengalaman pribadi saya, ya, dimana saya pernah mengalami apa yang namanya GERD anxiety itu, asam lambung naik, ya, disertai dengan anxiety atau kecemasan yang sangat berlebihan, ya, dan itu sangat menyiksa sekali saat itu, ya, mungkin bisa saya bilang mengerikan, ya, karena saya baru pertama kali itu mengalami, ya, dan lebih sedihnya pada saat itu saya belum tahu banyak informasi tentang anxiety itu, sehingga itu uh, kayak menjadi sesuatu yang sangat mengerikan, boleh saya bilang, ya. Bahkan saya saat itu sudah rasanya itu merasa, duh, saya ini sakit berat, saya ini ajal sudah dekat gitu, ya. Itu karena pada saat itu memang sensasinya itu sangat beraneka ragam, sangat banyak, ya, dan sangat mengerikan dari sisi psikologi, ya. Dari sisi fisik sakit semuanya, dari sisi mental sakit semuanya, dua-duanya, ya. Dan itu yang semakin membuat diri saya pada saat itu sangat terpuruk sekali, ya. Secara fisik, ya, saya jelaskan saat itu, ya, saya sering sekali itu uh, mudah capek, terus kemudian tangan, kaki, ya, itu semuanya lemas, dingin pucat, ya, terus kebas, ya. Jadi tangan ini itu serasa nggak ada rasanya gitu, tangan, kaki, ya. Terus kemudian belum lagi tiba-tiba muncul sakit yang sangat sekali di punggung, ya, dan itu berpindah-pindah, kadang di punggung, kadang di pundak, ya, kadang di, maaf, di bokong gitu. Itu sakitnya berpindah-pindah. Belum lagi kadang tiba-tiba nafas itu merasa sesak gitu, kadang tidur itu tiba-tiba terbangun gitu, seolah-olah nafas ini mau berhenti gitu, gitu. Itu, dan itu sangat membuat tersiksa sekali, ya. Itu sensasi-sensasi yang saya rasakan saat itu, ya. Pernah juga saya ngalami muka saya ini, separuh muka sebelah kanan itu tidak berasa. Jadi ini kalau dicubit itu tidak berasa, yang ini masih berasa. Itu kan sangat menyiksa sekali gitu, ya. Belum lagi mudah sekali merasa depresi, ya. Apalagi pada saat itu kan saya ngalami itu September Oktober, ya, 2020. Itu masa-masa corona itu, kita sangat fobia sekali, ya. Kita mau keluar takut, mau kemana takut, ya. Dan kita juga takut sekali terkena, apalagi saya, ya, ada anak-anak gitu. Saya khawatir sekali saat itu, aduh, gimana dengan anak-anak gitu. Ada anak saya juga satu yang ada di pesantren, ya, dimana dia harus tinggal sama ratusan anak dalam satu building gitu kan. Itu sangat membuat sekali juga rasa tertekan itu ada gitu, ya. Jadi secara mental sakit, ya. Belum lagi setiap hari hampir sekali mendengar innalillahi, banyak orang-orang meninggal, ya, saudara, teman, dan sebagainya gitu. Saya selalu merasa ketakutan gitu. Kemudian juga kalau ada ambulan lewat, itu sudah dok gitu, aduh, orang meninggal lagi, sakit lagi, aduh, kapan, aduh, sebentar lagi aku nih gitu, ya. Itu
yang namanya anxiety itu seperti itu ya. Belum lagi pada saat itu belum tahu ilmunya ya, saya suka sekali lihat-lihat di Google kenapa tangan saya dingin, kenapa tangan saya pucat dan sebagainya. Di situ informasinya macam-macam ya. Ada yang ini adalah tanda stroke, ini ada yang apa itu lemah jantung gitu. Itu makin membuat depresi banget gitu ya. Nah begitu pikiran makin depresi ya, lambung semakin menjadi-jadi ya, asal semakin naik, sensasinya makin banyak gitu ya. Dan pada saat itu sayangnya saya belum cukup informasi gitu tentang GERD dan anxiety itu gitu ya. Bahkan puncaknya saya sempat juga membuat surat wasiat ya pada istri saya gitu ya. Bukan buat surat sih, tapi saya sudah ngomong gitu gitu, Bu, nanti kalau saya wafat gitu tolong ini itu dan sebagainya. Itu saya sudah memberikan pesan gitu. Bahkan istri saya saat itu juga, ayah ini ngomong apa sih gitu, dia bingung gitu itu. Dan kita semuanya belum tahu pada saat itu saya ini sakit apa gitu ya. Nah itu memang GERD anxiety ya, anxiety disorder itu sangat meresahkan, menyakitkan, bahkan mengerikan ya, dari sisi fisik dan dari sisi psikologi ya. Jadi saya cukup paham karena saya mengalami sendiri gitu ya, dan saya bisa ngomong, bisa sharing karena itu betul-betul saya alami sendiri ya, hingga sampai akhirnya saya bisa sembuh ya, alhamdulillah ya. Nanti di next video ya saya akan sampaikan bagaimana tips dan cara untuk bisa sembuh dari GERD dan anxiety ini ya. Untuk sementara itu ya, buat kawan-kawan yang sedang mengalami GERD anxiety ya, jangan cemas ya, nanti saya akan share tips untuk sembuhnya. Bye bye.